Ya, balik lagi ya di channel kita di Raden Hope ya. Kali ini kita akan bikin konten marah-marah lagi, curhat lagi, dan komentar suka-suka. Aduh. Kemarin tuh gue sempat hadir, atau minggu kemarin lebih tepatnya gue sempat hadir di acara konferensi persnya PSSI gitu. Gue datang ke sana tuh hujan badai ya, jadi gue bela-belain, gue hujan-hujanan naik motor, hujan-hujan badai. Buat dengerin kata-kata mutiara dari Ketua Umum PSSI kita, yaitu Bapak Ete. Ah, walaupun yang disampaikan itu sebenarnya menurut gue ya kayak kosong, nggak ada apa-apanya ya. Sebelumnya disclaimer dulu ya, PSSI yang kita bahas ini sebenarnya PSSI Irak gitu. Jadi PSSI Irak dan ketua umumnya ini ET-nya ini sebenarnya namanya aslinya E-nya tuh Enrique, T-nya tuh Toharoh ya. Jadi Bang, kok kenapa kok nama ketua PSSI Irak kok namanya kayak orang Spanyol? Ya sebenarnya Enrique ini naturalisasi ya. Tapi sebelum kita ke videonya, kita intro dulu. Ya, jadi tuh kemarin itu Bapak ET itu sempat nyampein beberapa poin ya, yang sempat gue catetin ya. Pertama itu terkait roadmap kita untuk masuk ke Piala Dunia gitu. Roadmapnya itu katanya kita akan memasuki Piala Dunia pada tahun 2034. Waduh. Berarti sekarang dari tahun 2025 ke tahun 2034 itu ada sekitar 9 tahun lagi ya. 9 tahun lagi kita harus menunggu timnas kita masuk Piala Dunia. Ibarat tuh kalau anak SD kelas 6 mungkin SMA mungkin baru bisa ngelihat ya timnas kita masuk ke Piala Dunia ya, waktu yang cukup lama. Dan target ini sebenarnya udah gue perhatikan dari awal gitu, dari zamannya STY gitu. STY itu kan target kita tuh masuk Piala Dunia tahun 2026. Terus mundur lagi ke 2030. Kemarin juga bahkan lucunya ya, kemarin tuh Alexander, salah satu teknikal timnya PSSI itu ini nggak nyambung, nggak kurang kong kali kong kayaknya Bapak Ete sama Alexander ini. Alexander ini bilang targetnya itu 2030, tapi Ete ngomongnya 2034. Jadi yang mana yang benar? Sementara kita sebenarnya awalnya taunya sih ya target 2030 sebelum pemecatan pelatih sebelumnya alias Patrick Kluivert. Jadi ini mundur-mundur terus, udah kayak mahasiswa yang ditanyain tugas skripsinya, dia bilang iya udah padahal masih on progress. Gue sih setuju aja ya, roadmapnya itu mau 2034 kek mau 2040 terserah, ada mau kapan aja. Gue udah capek gue nungguin ya kan timnas kita masuk Piala Dunia. Yang penting paling pertama itu sebenarnya pelatihnya dulu. Ini pelatih harus benar-benar bisa komitmen jangka panjang gitu. Jangan ya kayak kemarin-kemarin lah. Jangan dikit-dikit pecat gitu. Sistemnya PSSI juga menurut gua cukup bermasalah ya. Yang bisa berani kayak gitu, pecat-pecat pelatih seenaknya gitu. Sementara kan yang namanya tim atau program jangka panjang itu kan harus ditumbuhkan dulu ya. Nah, ini makanya masuk ke poin kedua yang disampaikan Bapak Ete. Poin keduanya adalah pemilihan pelatih atau tim kepelatihannya ya. Menurut Bapak tercinta kita, Bapak Ete, katanya tuh kita akan memilih pelatih untuk timnas kita itu tidak pilih-pilih, terserah mau pelatih Asia kek, mau pelatih lokal, atau mau pelatih dari Eropa, bebas. Bahkan mau pelatih dari Mars, dari Pluto juga boleh, asalkan pelatih ini komitmen dan tahu roadmap serta kondisi timnas kita saat ini ya. Itu sih poin penting sebenarnya. Makanya kemarin itu yang gua sempet highlight adalah Pak Ete tuh ngomong gini, kalau masalah STY atau Kluivert itu atau pelatih sebelumnya itu bagian dari masa lalu kita. Jadi kita tuh harus move on gitu. Padahal sebelumnya pelatih sebelumnya ya, pelatih STY itu menurut gue itu oke banget. Dia tuh
kalau gue nonton permainannya STY, permainan dari pelatih, hasil anak-anak dari hasil latihan bersama coach STY ini, itu mainannya cakep banget sih. Bahkan ada momen-momen viral, atau bukan, mungkin momen yang bisa kita bilang gak bakal terlupakan di sejarah saat lawan Korea. Di situ tuh vibes-nya berasa banget. Sampai adu penalti, sampai selesai, sampai azan subuh kayaknya baru selesai. Kita sama-sama tahu, kita berangkat sekolah, kita berangkat kerja, pada saat hari itu kita ngantuk bareng-bareng ya kan. Aduh, itu seru banget sih. Beda sama masa-masa setelahnya. Makanya pelatih ini jadi kunci sebenarnya. Kunci kira-kira roadmap dari PSSI ini bisa berjalan atau enggak. Terus poin ketiga yang disampaikan oleh Bapak Ete ini adalah dia itu mencoba untuk membangun infrastruktur sepak bola. Jadi tim-tim junior ini atau pemain-pemain pemula ini yang dari sekolah sepak bola ya, sekolah sepak bola ini akan dilatih, yang nantinya dipersiapkan untuk menjadi pemain tim nasional. Idenya bagus sebenarnya, idenya bagus, nggak ya, menurut gue ya cukup oke sih kalau kita membentuk tim-tim yang baru. Cuman balik lagi, sistem yang dimiliki oleh PSSI saat ini itu sistem yang bagaimana gitu. Jangan sampai mereka ini atau pemain-pemain muda ini justru tertabrak oleh sistem sehingga tidak bisa menjadi pemain atau bibit-bibit unggul ya yang akan bermain di timnas. Terus FIFA Matchday. Nah, ini gue lebih nyesek lagi, FIFA Matchday nih bisa ditunda, nggak ada pelatih, kita nggak punya pelatih, siapa pelatihnya? Aduh, berharap aja sih ada pelatih tiba-tiba muncul ya kan dari perut bumi ya kan. Kalau gue simpulkan dari semuanya, hasil dari konferensi pers yang dilakukan PSSI ini dan diumumkan secara langsung oleh Bapak Ete ini, isinya itu sebenarnya kebanyakan klarifikasi sebenarnya. Pertama itu dia klarifikasi terkait pemecatan tim kepelatihan terbaik yang kayak Avenger tuh. Menurut Bapak Ete itu sudah dikomunikasikan dengan baik dan sudah bahasa ya hubungannya ini putus secara baik-baik lah gitu. Nggak ada kesan kekesalan gitu dari tim kepelatihan terbaik kemarin gitu. Dan poin terakhirnya tuh ya, katanya tuh PSSI kemarin sempat datang ke AFC buat ngadain rapat ya. Terus PSSI itu merasa malu karena katanya Jepang itu bakal keluar dari AFC gitu. PSSI ini ditanyain sama petinggi-petinggi AFC terkait isu keluarnya negara-negara Jepang dan bawaan-bawaannya gitu. Menurut gue, kenapa harus malu gitu? Kenapa? Kan yang keluar Jepang. Kok PSSI yang malu, merasa tersindir gitu? Kenapa? Kan aneh ya. Padahal kan kita tahu sendiri ya, isunya itu emang datang dari luar. Dan ini emang kita nggak tahu ya apakah beneran Jepang itu akan mengajak negara-negara sepersekutuannya ini untuk keluar dari AFC, kan kita juga belum tahu gitu. Dan mengimbau kalau kepada masyarakat atau netizen ini agar tidak termakan isu keluarnya Jepang ini, supaya kita nggak ikut ke bawah-bawah. Gitu sih. Dan sebenarnya momen-momen yang gue paling tunggu adalah siapa pelatih baru kita. Karena FIFA Matchday itu bakal diselenggarain itu bulan November, tapi sekarang kita nggak punya pelatih. Nah, kita gimana mau ngejalanin FIFA Matchday gitu? Nggak ada, kita nggak bisa. Bahkan FIFA Matchday ini bisa kita skip gitu. Cukup kecewa sebenarnya gue sih ya sama keputusan PSSI dan Bapak Ete ini. Ya, gitulah sejarah singkat Enrique Toharoh ini atau Ete ini kan. Segitu aja sih video gue ngomel-ngomel, marah-marah pada video kali ini ya. Gimana pendapat kalian terhadap konferensi pers PSSI Irak ini kemarin? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Ya, bye-bye.